Kalau kami sih melihatnya kembali lagi ini atraksi-atraksi yang terus dilakukan, yang mungkin sudah ganti topiknya udah berkali-kali ya. Awalnya fotonya Dul Matno, gila. Temuin keluarga Dul Matno, mereka salah. Pasar Pramuka, ditemuin orang-orangnya mundur lagi salah juga. Nggak ada embos, nggak ada watermark. Pas di gelar perkara khusus kaget-kaget. Termasuk Bang Rismon akhirnya kan mengakui ada dan akhirnya minta maaf. Sama kejadiannya kan tadi data lapangan dari Bambang Tri, sekarang data lapangan di Pasar Pramuka, zong juga. Orang udah ke sana. Telusuri juga sama Sentana juga, zong semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kesini drama yang katanya mau membongkar ijazah Pak Jokowi malah seperti memasuki episode yang tak disangka-sangka. Dulu ada yang dengan penuh keyakinan mengatakan siap masuk penjara katanya. Bahkan sampai menitipkan pesan segala. Ada yang mengaku memegang puluhan dokumen dari sumber yang katanya sangat terpercaya. Narasi demi narasi dilontarkan seolah-olah menunggu waktu semuanya terbukti. Sekarang justru kabar terbaru datang dari pihak kepolisian. Berkas perkara Roy Suryo CS disebut telah lengkap alias P21. Dan yang lebih menarik lagi, melalui kuasa hukum Pak Jokowi dikabarkan ingin perkara ini segera naik ke persidangan dan beliau siap hadir apabila memang diperlukan. Nah ya kan, ini yang dari dulu ditunggu-tunggu banyak orang. Kalau memang masing-masing pihak merasa punya bukti yang kuat, ruang sidang tentu menjadi tempat yang paling tepat untuk menguji semuanya secara terbuka. Bukan lagi perang narasi di podcast, bukan lagi saling sindir di media sosial, dan bukan lagi adu klaim di depan kamera. Tapi yang bikin lebih menarik lagi, di tengah kabar P21, Roy Suryo dan Dr. Tifa justru mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dan mempertanyakan proses tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah persidangan nanti akan menjadi akhir dari polemik panjang yang sudah berbulan-bulan menghebohkan publik, atau justru akan muncul babak-babak baru yang lebih mengejutkan lagi? Nah, oke. Tanpa panjang lebar lagi, kita lanjut aja ke video yang pertama. Let's go. Menanggapi. Iya, kembali lagi. Kalau dari kami sih kalau meyakini bahwa semua berkas itu kan sudah lengkap, seperti pernyataan Pak Dirkrimum juga. Jadi kalau P21 itu kan hanya formulir internal antara kejaksaan juga sebenarnya dengan kepolisian. Jadi kami tidak terlalu menanggapi lah apakah ini sudah P21 atau belum. Menurut kami kurang relevan juga. Karena yang penting itu adalah berkas lengkap, tidak ada lagi petunjuk. Ini kan berarti siap dilimpahkan. Kalau lengkap artinya apa? Ya sudah pasti akan disidangkan. Tinggal perkaranya kapan? Nah itu pertanyaan kami juga. Karena itu kami juga sebenarnya mempertanyakan juga karena kasus ini sudah cukup lama. Pada para penyidik kapan ini segera dilimpahkan. Tapi kami meyakini memang pasti akan dilimpahkan. Bang, kalau kita ngomong bahasanya kan bentar hal gini masih nyambung ya. Gini, secara hukum Ya. ketika Humas itu mengatakan bahwa lengkap, otomatis berarti tidak akan ada P19 lagi ya, tidak akan balik lagi ya maksudnya ya. Iya, itu kan logika sederhana sebenarnya kan. Ya, Tinggal pertanyaannya kan follow up questionnya dari pihak mereka P21 tapi sudah ada atau belum? Pertanyaan teknis itu kan. Ya sebenarnya yang bisa menjawab hanya Polda dan Kejaksaan. Karena kan itu formulir internal mereka. Tapi apapun itu, menurut saya itu sebenarnya isu yang tidak perlu didebatkan lagi karena dengan itu lengkap artinya apa simpel. Berarti perkara siap untuk disidangkan. Jadi kalau dari kami pendapatnya antara P21 itu sudah ada atau segera akan ada karena sudah lengkap. Jadi hanya itu dua pilihannya. Jadi kita lihatlah timeline mungkin beberapa minggu ini lah. sudah ada, sudah lengkap ya. Berarti nggak mungkin mundur ya bang. Penegasan aja sih ya. Iya, bisa saja P21 udah ada ternyata. Kita nggak tahu nih sekarang. Saya kemarin keluar P21-nya. Sehingga cara tahunya gimana? Setelah P21 itu kan akan ada panggilan untuk penyerahan tahap 2 biasanya lah hukum teknisnya. Ya mungkin dalam waktu dekat ini para tersangka akan dipanggil untuk dilakukan tahap 2. Antara itu atau akan dilakukan penahanan. Kalau penahanan berarti kan tahap 2-nya ketika dalam tahanan nanti. Kalau tidak ditahan berarti akan ada panggilan untuk melakukan tahap 2. Oke, Bang Eko, banyak desakan dari pendukung Pak Jokowi juga agar melakukan adanya penahanan. Setuju juga dengan itu? Tentunya kembali penahanan ini adalah kewenangan sepenuhnya dari penyidik. Kalau kami sih dari awal tidak pernah memaksa
untuk melakukan penahanan dan sebagainya. Cuman kayak yang kami soroti itu adalah perkara ini sudah cukup lama. Karena yang diinginkan Pak Jokowi bukan mereka di penjara kok. Kepastian hukum mengenai ijazahnya. Nah, berarti betul saking baiknya Pak Jokowi, dia tuh sebetulnya tidak mempermasalahkan mereka ini di penjara. Cuman kita itu ingin mereka tuh cepat di penjara gitu. Kalau Pak Jokowi sih tidak. Kalau ini tidak disidangkan kan tidak mungkin ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan oleh karenanya orang yang menyatakan palsu yaitu menyatakan fitnah. Jadi kan yang kami tunggu sebenarnya itu. Jadi kalau penahanan ya kami serahkan sepenuhnya pada para penyidik melihatnya seperti apa. Berarti dari pihak Pak Jokowi sendiri sebetulnya tidak ingin seperti yang digemur-gemurkan para teman-teman dan sekitarnya bahwa harus ditahan. Gini, kalau kita lihat secara objektif Mbak, sebenarnya pandangan kami syaratnya memenuhi. Salah satunya pengulangan dugaan tindak pidana dilakukan. Bukan yang berkurang, makin intens, makin kencang, makin aneh-aneh lagi teorinya sebenarnya. Tapi kembali lagi, itu kan merupakan kewenangan para penyidik. Jadi kalau kami tidak pernah memaksa atau mendukung ataupun mendesak lah. Tapi kalau secara hukum sebenarnya syaratnya sudah terpenuhi. Jadi saya tidak akan kaget kalau ternyata dalam waktu dekat akan dilakukan penahanan. Sama sekali tidak kaget. Justru kami cukup expect lah kalau itu. Dari tanggapan Bapak sendiri kan kemarin juga sempat ke Solo kan, melihat sendiri mungkin ketika terkait P21 yang sudah lengkap ini seperti apa sih mungkin? Iya, kalau Pak Jokowi memang pertanyaannya simpel. Jadi kapan saya harus datang ke sidang? Karena dari awal kami sampaikan, Kak, konsekuensinya ya Kak, kalau Bapak melaporkan Bapak harus datang loh. Gitu ya. Oke lah, saya komit. Karena satu-satunya cara ini doang Mas. Betul, saya bilang. Kita komit, fight. Oke. Nah, setelah itu sekarang pertanyaannya apa? Kemarin Bang Rifai bilang bukannya Pak Jokowi tidak mau memberikan maaf untuk presiden. Tapi kalau memang misalnya Rasul yang mengajukan RJ tidak bisa, dia residivis. Itu benar. Itu secara hukumnya memang seperti itu. Tapi kembali lagi maafkan pribadi ya. Kita juga, kami pun kuasa hukum walaupun kami sudah melihat Pak Jokowi seperti apa, tapi kan faktanya juga yang kemarin Bang Rizky. Kita sudah melihat dari sebelum-sebelumnya Pak Jokowi sangat keberatan loh pernyataan Bang Rizky yang mengatakan yang hal tidak baik lah. Dan kami sebelum Bang Risman mengajukan RJ juga kami diskusi, Pak kalau ada yang ini gimana? Terlihat lah, tapi kan saya tetap mau ya pasti ya, jadi ini harus lanjut. Ternyata pas menjawab luluh juga Pak Jokowi. Sudah 2 orang nih Bang yang minta maaf nih Bang. Iya. Sudah RJ nih Bang. Betul. Apakah ketika Tiga orang. Oh, tiga ya, sudah 3 orang ya. Apakah nanti kalau masih ada ada Kembali lagi, kalau saya prediksinya sih kelihatannya tidak, tapi ya nggak tahu lagi. Kembali lagi, Bang Risman saya juga salah prediksi. Saya pikir tidak dikasih, tahunya Pak Jokowi luluh juga. Sampai sekarang juga belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda terkait P21. Selama ini kita mendapatkan informasi hanya dari doorstep. Mungkin dari Pak Jokowi sempat mempertanyakan nggak sih Bang, kayak ini apa sih kok lama banget, sampai pihak Pradi Bersatu juga mengatakan kok susah banget sih mencari keadilan buat Pak Jokowi. Bukan hanya Pak Jokowi sih, kami juga sebenarnya pernah menanyakan itu sebenarnya. Kenapa? Apakah karena Pak Jokowi presiden justru haknya harus dikurangkan? Kan enggak. Justru kalau pihak sana kan membangun narasinya diputar balik. Pak Jokowi dispesialkan nih. Justru kalau kita objektif lihatnya dari atas, justru mereka yang sangat spesial loh. Bayangkan, sampai sekarang tidak ditahan. Kemudian minta lapor, minta diulang coba pakai independen. Keluarkan rilis dari penyidik. Kami sudah cari, tapi mereka memang tidak punya lain, mau yang lain lah, Andri dan sebagainya. Memang tidak ada barangnya, jadi tidak bisa dilakukan. Ini kan semua adalah fasilitas yang sebenarnya diberikan kepada tersangka yang ekstra. Kalau perkara kita yang biasanya mana mungkin ada seperti itu. Tersangka seperti ini mengulangi perbuatan, cepat langsung besoknya. Dan wajib lapornya juga menjadi satu kali seminggu. Exactly. Jadi sebenarnya kalau dibilang narasinya itu adalah Pak Jokowi spesial, kan justru kami sekarang mempertanyakan apa iya karena Pak Jokowi pernah menjadi presiden haknya dicederai, dibiarkan karena dia bisa dimaki begitu saja di media dan masyarakat boleh melakukan itu, kan tidak. Semua orang kan sama di. Dan salah satu bagian dari Rocio, Michael Senada juga berencana akan menyurati atau mendatangi kantor PDIP Perjuangan terkait jasanya kemarin, mintalah data-datanya itu bagaimana. Itu sudah jauh, sudah makin kemana-mana. Kan harusnya ini fokusnya adalah sebenarnya bukan ijazahnya, tapi pencemaran nama baik dan penghinaan dan lain-lain. Itu memang situasinya
jasa Pak Jokowi. Mungkin bagaimana? Kalau kami sih melihatnya kembali lagi ini atraksi-atraksi yang terus dilakukan, yang sudah mungkin sudah ganti topiknya udah berkali-kali ya. Awalnya fotonya Dul Matno, ya, temuin keluarga Dul Matno, mereka salah. Pasar Pramuka, ditemuin orang-orangnya mundur lagi salah juga. Nggak ada embos, nggak ada watermark. Pas di gelar perkara khusus kaget-kaget. Termasuk Bang Rismon akhirnya kan mengakui ada dan akhirnya minta maaf. Dan ini mungkin isu baru lagi dilemparkan mau ke PDIP, mungkin mau menarik PDIP juga. Dan saya yakin PDIP juga mengetahui ijazahnya asli karena PDIP sebagai partai yang mendukung sebelumnya kan. Tapi ya mungkin dari PDIP ada fotokopi yang lama punya, udah diberikan, nggak ada ruginya menurut mereka mungkin. Nanti kalaupun diberikan ya kami juga nggak masalah karena sebelumnya kan yang di KIP juga walaupun Pak Jokowi bukan pihak, katanya diberikan fotokopinya oleh KPU kan, dan itu nggak masalah juga, justru itu membuktikan bahwa oh semua match ternyata. Justru mereka makin pusing kepala kali pas lihat, ternyata sama semua. Yang dengan kekonyolan-kekonyolan, dengan atraksi-atraksi yang semakin kesana kemari ya Bang. Apa ini juga salah satu bentuk nggak ada maaf padahal. Bikin konyol. Kalau kami sih melihatnya seperti itu. Tapi kembali lagi, dulu kami pikir juga seperti itu yang sebelum-sebelumnya. Tapi ternyata dibukakan juga. Jadi kembali lagi kalau kami sih tetap aktif ke Pak Jokowi, Pak, walaupun Bapak mau maafkan tetap perkara ini harus lanjut. Jadi tidak bisa semua Bapak maafkan. Karena kalau semua dimaafkan, perkaranya selesai, lanjut cabut laporan, selesai semua. One day ada orang lain, mungkin selain pihak Mas Roy Suryo CS, tiba-tiba menaikkan isunya ini lagi di 2035 itu bisa aja lagi balik lagi. Iya. Yang jejak digital nggak akan bisa hilang. Atau mungkin jasa Nggak identitas hilang. juga bisa. Nah, ijazah Mas Gibran kan udah mulai kemarin tuh, Mas Roy Suryo. Dan Mas Gibran dengan lantang menjelaskan, saya sudah tunjukkan. Ternyata selesai nggak juga, malah makin intens. Jadi memang narasi ditunjukkan selesai itu tidak benar lah. Kalau salah satu kader PDIP juga menyinggung lah kayak ya udah nggak usah backgroundnya, tunjukin aja bisa. Ya mungkin bukan Karena hanya melihat pemerintahan Pak Jokowi mau keliling Indonesia lah gitu, Iya. bukan dalam rangka untuk nyalek bukan, tapi memang ya kami sih mengapresiasi aja ya pernyataan seperti itu menunjukkan antusiasme orang terhadap perkara ini berarti sangat tinggi. Walaupun menurut kami perkara simpel. Dan itu kan teori yang bukan hanya dari mereka tapi pihak yang tersangka ini kan dari awal begitu bilangnya. Tunjukkan. Ditunjukkan di gelar perkara pusing tapi ya udah kepala tanggung kali ya. Jadi ya saya terus aja gitu walaupun mereka sebenarnya saya yakini pendapat saya mereka sudah mengetahui Bang, penegasan Bang, berarti Pak Jokowi benar-benar menantikan persidangan penantikan P21 dan semangat untuk hadir seperti itu Bang. Iya, Pak Jokowi sudah tidak sabar ingin permasalahannya cepat selesai. Dan salah satu caranya apa? Dengan cepat disidangkan, menunjukkan ijazahnya, dan mudah-mudahan majelis hakim bisa bersifat objektif juga melihat ini secara keseluruhan, segera menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa betul ijazah itu asli. Sudah siap hadir kasusnya Bang. Pasti siap hadir. Kami konsisten dari awal. menanggapi ini kasus sebenarnya sudah mengalami terakhir terbaru beberapa kemarin Roy Suryo CS melaporkan tepatnya Roy Suryo melaporkan Lecumanan dan mantan temannya Dispensi Hanifa terkait penipuan dan lain-lain dokumen itu apa segala macam. Lalu menanggapi gimana? Nah, ini juga yang paling menarik sebenarnya. Selama ini dibangun opini Pak Jokowi jahat gitu kan bahasa-bahasanya kalau kami dipotong-potongan itu jahat, tidak negarawan melaporkan orang. Ternyata sekarang mereka melaporkan juga orang lain juga. Iya, sebetulnya mereka yang jahat. Malah orang-orang pendukung Pak Jokowi yang dilaporkan kan. Dibilang Pak Jokowi itu jahat melaporkan balik juga. Pak Jokowi kan dilaporkan di Bariskin dulu. Kemudian katanya melapor balik walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Karena objek laporannya berbeda. Ternyata mereka yang melapor balik. Mas Roy dilaporkan oleh Lecumanan dan kawan-kawan. Mereka sekarang melaporkan Bang Lecu. Jadi ya mereka kemakan omongan sendiri. Dan itu tadi saya sampaikan juga ketika live tadi. Dan ya sangat disayangkan dan ironis lah. Ya, mungkin saya yakin masyarakat bisa menilai. Oke, Bang, terakhir dari saya Bang. Terakhir dari saya nih. Kan tanggal 21 besok Pak Jokowi ulang tahun nih Bang. Oh iya. Iya kan Bang. Jadi banyak ramalan lah Bang ya di Polda sana, banyak ramalan 19, 20, Jumat Keramat. 21, Jumat Keramat. Kalaupun iya Bang benar, apakah ini menjadi hadiah ulang tahun Pak Jokowi Bang? Kalau saya sih melihatnya ya hadiah masyarakat luas kepada Pak Jokowi karena korban disinformasi publiknya sudah terlalu banyak dan di era seperti sekarang era muslim ini sangat berbahaya bukan hanya
penerima informasi, penyebar informasi itu juga berhati-hati. Jadi kita sebagai pengguna sosial media dalam memberikan info dan juga penerima juga terus harus sangat hati-hati karena semua ada konsekuensi itu. Betul. Bang, tapi abang melihat kehadiran Pak Upesema, bisa dibilang beliau adalah saksi ahli, tapi kemana-mana ikut acara roadshow TV ikut. Berarti kalau dari bukunya Pak Jokowi mengatakan sebagai, bisa bilang dia juga suka. Itu bagaimana? Dia mengatakan kalau misalnya benar Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan atau disidang, ini kan menjadi negara yang mafia, negara brutal, karena mempersangkakan seorang peneliti. Iya, memang saya juga kita cukup diskusi juga internal. Dan kami berpendapat bahwa nantinya majelis hakim maksudnya akan menilai saksi-saksi ahli yang diajukan. Oh, ini saksinya yang waktu itu sudah beratusan kali ada di TV menyatakan ini sebelum kasusnya pun maju ya. Ya itu menjadi bahan pasti pertimbangan majelis hakim. Jadi kami sih santai saja, justru ya saja itu kan hak beliau untuk hadir sekarang. Tapi kami yakini secara strategi hukum justru kami yakini majelis hakim itu akan mempermudah kasus ini justru karena majelis hakim akan mendapat pasti. Mungkin Bang dari Pak Jokowi menanti kabarin atau mungkin dia mempertanyakan juga atau membicarakan, saya menunggu Roy Suryo sudah datang Enggak, ngobrol. kalau datang sih sama sekali tidak, tapi beliau hanya meyakini dan sangat sungguh-sungguh menginginkan perkaranya cepat selesai. Itu saja. Jadi caranya gimana ya? Mohon doanya aja semoga persidangannya semua lancar jaya, terkendali. Berarti Pak Jokowi juga menunggu momen bertemu dengan Roy Suryo, Dr. Tica dan kawan-kawan di persidangan. Secara tidak langsung kan itu konsekuensi ya, mau tidak mau pasti di persidangan ketemu. Tapi ya beliau kan tahu sendiri kayak gitu seperti apa. Gampang aja apa adanya, karena kebenaran pasti tidak ada masalah. Yang perlu kita pastikan itu apakah berkas sudah lengkap atau belum. Dan itu jelas dalam press release-nya Pak Dikrimu menyatakan ini sudah tidak ada lagi yang diminta petunjuk lagi, yang artinya bahwa dokumen sudah lengkap dan siap untuk disidangkan. Nah, next-nya apa? Tadi Mas Roy juga sampaikan juga, next-nya tahap 2. Nah, berarti saya sendiri pun, kami tim juga sudah diskusi, kami tidak heran kalau sebentar lagi mungkin akan ada panggilan untuk Mas Roy untuk melakukan tahap 2 atau penahanan, saya nggak tahu karena itu mungkin memang kewenangan dari penyidik. Kami juga sama sekali tidak pernah mendesak untuk melakukan penahanan dan sebagainya karena itu murni kewenangan penyidik. Tapi kami yakini bahwa seluruh alat bukti yang sudah kami sampaikan, yang sudah dikumpulkan juga oleh para penyidik, ini kan proses sudah setahun lebih. Semua sudah sangat jelas, terang benderang bahwa ini sebenarnya berkasnya lengkap dan memenuhi unsur. Itu yang kami yakini. Dan berdasarkan keterangan Pak Dir juga bahwa semua sudah lengkap dan siap disidangkan, ya artinya ya tinggal tunggu waktu. Gitu, Mbak. Oke, tinggal tunggu waktu. Isia, Sama sekali tidak selesai. Artinya penunjukan ijazah oleh Pak Joko Widodo, dan itu saat itu saya berdebat dengan Anda loh. Berjam-jam saya berdebat dengan Anda. Saya katakan bahwa Anda juga bertahan untuk tidak menunjukkan ijazah itu kan, benar nggak? Iya, Anda sudah lihat belum akhirnya? Tapi sebentar dulu, Anda sudah tapi lihat belum saya akhirnya? katakan bahwa karena nggak ini perkaranya? penegakan hukum, Sudah ada diperlihatkan seorang selesai nggak? ditetapkan sebagai tersangka, ya harus dibuka dong ijazahnya. Anda telah memahami bahwa ijazah itu dibuka kepada proses di Polda Metro Jaya itu bukan kepentingan publik, itu kepentingan laporan Pak Joko Widodo, di mana pejuang-pejuang ini ditetapkan sebagai tersangka. Mereka boleh punya hak untuk mengetahui mereka ditetapkan dengan tersangka dengan dalam perkara pidana apa, dengan barang bukti apa, dan mereka harus tahu itu. Jadi Anda salah persepsi. ini membuktikan Dibuka bahwa itu. diperlihatkan pun tidak selesai. Itu intinya, Mbak. Itu di gelar perkara ya. Selesai, Oke. digelar. Hasilnya selesai. Kelihatan pun Yakub mengatakan jangan diraba ya, jangan dipegang ya. Masalahnya ijazahnya palsu. Nanti sobek karena ijazah tahun 85 gitu. Oke, nuansanya seperti apa saat itu? Karena kan kita harus agak mundur ya ceritanya. Betul. Pada saat itu memang kita menyatakan bahwa itu adalah barang bukti. Oke. Sehingga tidak ada kewajiban untuk barang bukti diperlihatkan kepada para tersangka. Oke. Itu mungkin nanti Kalau asli selesai, Pak. para ahli bisa lah menjelaskan itu kan. Tapi pada saat itu Pak Dirkrimum juga mengambil suatu kebijakan yang kami tentunya hormati. Kami serahkan sebagai pimpinan dalam Oke. acara itu, pimpinan gelar, dan akhirnya ditunjukkan. Pas ditunjukkan jelas kok semua, termasuk salah satu yang sudah mungkin sudah sadar, Bang Rispon pun juga melihat ada watermark, ada semua. Gak, waktu Semua itu yang Rispon bilang tidak palsu. ada, semua ada ternyata embossnya. Jadi ternyata ya saya bersyukur masih ada orang yang masih mau mengakui kesalahannya dan akhirnya terus stick to the truth pada kebenaran. Oke, baik. Nggak ada masalah. Dan Mbak Ova kebetulan juga sahabat baiknya kakak saya, Prof. Yayi. Mbak Ova ini disebut-sebut punya masalah, gitu loh, yang kemudian agak tersandera dengan masalahnya. Dan kita juga tahu di UGM sendiri tidak kompak. Masalah hukum maksudnya? Masalah hukum, ya. Akhirnya diselesaikan. Masalah hukum hubungannya dengan keuangan. Oke.
Di UGM pun nggak kok, bahkan ada nama seorang mantan rektor UGM, Pak Sofyan Effendi waktu itu. Meskipun akhirnya beliau terpaksa meralat. Saya bilang terpaksa atau dipaksa. Karena putra Pak Sofyan kan kebetulan Sivitas Akademika di UGM. Jadi mungkin ada tekanan dari situ, terus Pak Sofyan juga dikejar-kejarkan, dicarikan kasus sehingga beliau terpaksa. Iya. Gitu terpaksa meralat. Tapi Pak Sofyan meralat ya belakangan. Meralat. Ya. Meskipun awalnya Pak Sofyan yakin banget, jelas banget Pak Sofyan yang diceritakan Pak Sofyan itu adalah cerita yang sudah kita dengar lama di UGM. Iya. Bahwa Jokowi itu memang tidak pernah lulus, bahkan skripsinya itu adalah skripsi yang pakai skripsi orang lain. Suratnya di pojok P21. Oke, kode surat itu P21 ya. Iya. Jadi tidak mungkin polisi menerbitkan P21 ya? Nggak bisa, bukan tidak mungkin nggak bisa. Ya P21 itu tidak salah kok. Oh ya. Oke Bang Jari. Oh ya. Masalah itu P21 ini doang, bukan masalah ya. P21 orang kejati kok. Ijazah palsu. Iya, katanya di Kejaksaan tinggi. Ini Pak Jaluri, dia masalah kode etik ini doang, nggak enak dia. Apa ini soal keamanan? Bukannya dia Sentana enggak. Dia cuma kode etik takut ditegur sama Oke, enggak apa-apa, Pak. Dia baik kok, dia negornya baik. Inilah orangnya bagus. Enggak kayak di UGM bentak-bentak ini Bapak ini masih Iya, Pak. Kode etik kalau nanti ada hanya meluruskan aja, Pak. Masuk ini Bang tidak. Dia Bang Fabrisa enggak pernah ini mana. Sebentar, Bang Andi gampang, santai. Kalau saya tuh senang itu aja dengarnya nih. Ini ada satu hal yang baru yang diungkap oleh Bang Rismon dan ini kan kita baru tahu nih. Jadi awal sadarnya menelusuri itu sebenarnya dia kan memang kalau benar apa yang ditulis Bambang Tri itu kan memperkuat penelitian abang soal ijazah ini kan. Betul. Zong. Makanya Refli Harun melakukannya enggak. Saya modal sendiri, bensin sendiri, uang makan sendiri, hotel sendiri, tol sendiri. Saya cari itu. Bang, di luar peneliti, Bang. Apa yang abang mau dapat waktu itu? Saya berpikir saat itu problem solver, Bang. Saya kan terpengaruh juga tulisannya Jokowi Undercover 1 itu. Oh. Terpengaruh 1 atau 2 lah itu, dua saya baca. Oh, baca dua-duanya. Gitu loh. Saya terhipnotis dengan tulisan itu. Masa sih sebegini pemimpin Indonesia kita? Makanya saya buat open donasi di akun saya. Dapatlah 135 juta. Dia bayar hutang-hutangnya dia selama di penjara. Sisa lah entah berapa gitu kan. Kami investigasi itu. Dan hasilnya zong. Habis duitnya. Itu yang terjadi juga sama Bang Edi. Untuk penelitian ijazah itu abang nggak dapat sedikit pun kayak faktor penguat untuk penelitian ijazah itu. Sama kejadiannya kan tadi data lapangan dari Bambang Tri, sekarang data lapangan di Pasar Pramuka zong juga. Orang udah ke sana. Telusuri juga sama Sentana juga zong semua. Tapi mereka masih ngomong terus. Ya itu kan untuk komoditas konten. Gitu loh. Mana coba tunjukkan? Yang dia bilang siapa yang buat lah, siapa yang inilah, gitu loh. Itu kan cuma nakut-nakut dia aja supaya nanti di persidangan nanti kami ajukan saksi kami, bla bla bla. Zong itu Bang, itu karangan belaka dari siapa? Yang PDIP itu. Suban Suryadi. Terus ada Suban Palal juga. Iya. Betor itu ya kalau untuk bicara yang pramuka itu. Gitu. Bang, ini baru Bang. Selama ini saya pikir tuh abang meneliti tuh narasumber yang berhubungan dengan perkuliahan Pak Jokowi. Kan abang sempat ke tempat KKN kalau tidak salah ya. Ketemu Pak Kasmujo, terus ke UGM yang Pak Sofyan Effendi juga. Ya. Kan? Terus mereka bilang saya kemarin sore saya melakukan itu. Kan gila itu. Dia hanya podcast dia baca berita dia langsung merasa paling sudah abang nyangkul. Ya, berita. Terus, ayo mon, di mana sekarang? Ini Rismon yang pakai telepon. Rismon kan ngegali data nyangkul ya, abang nyangkul ya kan. Rismon nyangkul, dianya makan nasi padang. Depan kamera lagi ya. Depan kamera kan. Makanya kalau mereka mau cari data, ayo dapatkan, tantang. Saya tantang saksi-saksi mereka dari Pasar Pramuka, dari Ketoyan, dari Pak Kasmujo, ayo datangkan.
atau dari sumber-sumbernya Bambang Tri, hadirkan gitu loh.